terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi dari atas. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Engkau baik Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dari atas kan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Bapa, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kita nyanyikan sekali refnya. Saya mengundang Bapak Arif untuk
bisa maju ke depan untuk berdoa membuka ibadah kita. Kau ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku rindu selalu menyenangkan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak menerima pujian dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Sehingga di pagi yang indah ini kami boleh hadir, kami boleh datang di tempat ini. Karena kami rindu dan haus akan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Lawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Keluarga lepas keluarga. Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Bahkan mengubahkan setiap hidup kami, bahkan karakter kami Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu selalu. Terima kasih Bapa dalam surga. Dari awal pertengahan ibadah raya pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang hadir tengah-tengah kami. Beracara di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh benar-benar Tuhan. Boleh mengagungkan nama-Mu. Memuji Engkau terlebih kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala kuasa yang tidak Engkau punya. Yang berusaha mengacaukan konsentrasi ibadah kami pada pagi hari ini. Kami satukan hati kami. Kami panggil nama-Mu dan mohon kuasa untuk mengusirkan segala roh yang tidak Engkau punya. Keluar dari tempat ini, juga dari dalam hati kami sekalian. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau awali ibadah kami pagi hari ini dengan mengucap satu nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Arik. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah melayani Tuhan di dalam ibadah raya. Pada kesempatan pagi hari ini kita patut mengucap syukur karena Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan yang indah bagi kita untuk kita bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan lewat ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan, lebih dalam ku menyembah. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran.
setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Tidak ada kata yang bisa kami tekan karena penuh. Hanya kami mau menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Amin Tuhan. Nyatanya sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita nyanyikan sekali darah, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, amin. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
besar setia Tuhan kepada kita, dan juga besar kasih Tuhan bagi kita. Dia rela untuk mati di atas kayu salib, bahkan rela darahnya harus tercurah supaya sekali lagi kita bangsa kafir yang seharusnya tidak layak untuk beribadah melayani Tuhan, tetapi oleh darah Yesus kita dilayakkan untuk beribadah melayani Tuhan. Kita ingat bahwa saat bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, mereka harus ada tanda darah supaya bisa keluar dari sana. Makanya tujuan bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir supaya mereka bisa beribadah melayani Tuhan. Nah, kita tahu bahwa sekarang ibadah itu harganya adalah seharga darah Yesus yang mahal. Untuk itu jangan kita sia-siakan saat waktu Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita beribadah. Kita usahakan dengan sungguh-sungguh, kita berusaha supaya kita bisa beribadah melayani Tuhan, di mana kita bisa menikmati di dalam penggembalaan ada pemeliharaan Tuhan dan perlindungan daripada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kutemukan Segalanya dalam Penggembalaan. Semua saya undang bangkit diri, kita akan bersukacita Tuhan. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Amin. Dari atas. Dunia ini semakin hari semakin buruk. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, akan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Amin. Dalam penggembalaan ada sesama, dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembalaan, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dari atas. Dunia ini semakin hari, dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Rap dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, sebab ada yang mendoakanku. Lebih dari semua gembala agung, curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Sekali lagi dari atas. Dunia ini semakin hari semakin buruk, membuatku bangga bimbang, jatuh dan takut, bahkan putus asa. Kepuasan yang fana dan kesedihan yang ada, namun ada satu tempat yang selalu buatku bahagia. Dalam penggembalaan, dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak
ada yang mendoakanku lebih dari semua gembala aku. Curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan, dalam penggembalaan, dalam penggembalaan ada sesama yang menguatkanku. Dalam penggembalaan ku tak sendiri, tak ada yang mendoakanku lebih dari semua gembala aku. Curahkan firman kasih dan rohnya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Ku temukan segalanya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Sekali lagi ku temukan segalanya, ku temukan segalanya dalam penggembalaan. Silakan duduk. Kita akan menemukan segalanya dalam pengembalaan, baik itu pemeliharaan Tuhan, baik juga itu perlindungan Tuhan. Tiba saatnya untuk paduan suara mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Mari paduan suara untuk bisa tampil ke depan untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan.
banyak waktu yang sudah kita pergunakan di luar beribadah melayani Tuhan, tetapi pujian tadi mengingatkan kita semua, kalau kita menghargai kasih kemurahan Tuhan, apa yang dulu menjadi satu kebanggaan, menjadi satu yang indah buat kehidupan secara daging, tapi biarlah waktu dan kesempatan yang indah kita pergunakan untuk bisa melayani Tuhan, supaya kehidupan kita bisa berguna, bisa berarti, dan juga bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, jangan pernah ragukan kasih Tuhan, janji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi kita nyanyikan dari atas, saya undang semua bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidupku, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, amin, dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman. Waktu saat selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Tuhan, selama kami diizinkan hidup di bumi ini, kami melewati bermacam-macam perjalanan dan permasalahan, tetapi kami tetap mensyukuri hidup yang Engkau beri ini. Oleh karena di dalam kehidupan ini ada kesempatan untuk kami meningkat. Harkat kami, keilahian itu akan kembali dalam kehidupan kami, sebagaimana yang telah Engkau rencanakan dan Engkau berikan, anugerahkan kepada kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh datang di dalam rumah Tuhan untuk menikmati persekutuan bersama dengan Engkau lewat firman yang kami dengar. Dan Engkau sebagai Gembala Agung kami, Engkau yang memimpin perjalanan hidup ini, dan kami aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, buat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, oleh karena Engkau menyertainya, dan menjadikan semuanya menjadi baik, dan saat-saat itu akan kami miliki dan akan kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mendapat kemurahan Tuhan untuk usia kita diperpanjang hari ini dan boleh hadir di dalam rumah Tuhan untuk berjumpa dengan Yesus Sang Gembala Agung yang telah membuka jalan bagi kita untuk kita boleh beribadah. Ini sungguh-sungguh bukan suatu yang biasa, saudara ya. Dulu pada waktu saya belum terlalu mendalami firman Tuhan, saya anggap ibadah ini adalah suatu yang begitu saja, yang biasa. Tetapi saya tersentak tadi. Hamba Tuhan yang pembuka ibadah ini mengatakan bahwa ibadah ini terjadi oleh karena apa? Saudara tadi dengar enggak? Saya yakin saudara dengar, tapi mungkin hanya lewat begitu saja. Tapi buat saya enggak, saudara. Saya tersentak betul pada waktu itu, saya kaget. Karena apa? Karena saya diingatkan kembali di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Itu salah satu ayat di dalam ayat yang ke-14, Ibrani 9 ayat 14. Jelas di sana dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bukan main, saudara. Ayat ini memang semalam mengiang-ngiang di telinga saya. Dan tadi Pak, waktu nyanyian, hamba Tuhan ini mengatakan ayat ini. Dan saya betul-betul tersentak. Terima kasih Tuhan.
bahwa ibadah ini seharusnya bukan hanya merupakan suatu kebiasaan rutin, bukan. Tetapi di dalam ibadah ini, saudaraku, kita menikmati uluran tangan kasih Allah yang sempurna. Di dalam ibadah ini ada pengajaran, saudaraku. Ada para rasul, sekalipun rasulnya itu sudah tidak ada. Zamannya itu sudah lewat. Zaman kerasulan itu sudah lewat. Dan rasul itu punya kriteria tertentu. Tetapi di dalam perjanjian baru masih tetap disebutkan ada jawatan para rasul, yaitu orang-orang yang ditekankan oleh Tuhan di dalam hati pikirannya untuk melayani Tuhan di dalam hal memberikan pengajaran. Itu hanya didapatkan di dalam ibadah, saudara. Pengajaran di luar ibadah itu tidak ada tanggung jawab. Tetapi di dalam penggembalaan ada yang mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu tadi nyanyian juga mengatakan di dalam penggembalaan itu ada segala sesuatu. Amin, saudaraku. Ada pengajaran. Ada suara kenabian. Menubuatkan apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi. Ada juga penginjilan itu merupakan sentuhan tangan Tuhan bagi orang-orang yang masih perlu dibangun imannya. Itu ada sentuhan dari para penginjil. Di dalam gereja Tuhan ini, saudaraku, Tuhan mau melengkapi itu. Mau melengkapi itu semua. Dan di dalam gereja Tuhan, itu juga ada gembala. Gembala itu, saudaraku, yang secara rutin bisa bertemu dengan jemaat, yang mendapat tugas untuk memelihara rohani bersama. Gembala itu bukan sok, saudaraku, wah memelihara jemaat, enggak. Dirinya sendiri perlu dipelihara. Oleh sebab itu seorang gembala itu biar bagaimanapun hebatnya, dia harus tetap rendah hati dan dia mengakui gembala agung itu di atas segalanya. Dia yang memiliki hidup kita semua. Bukan gembala manusia itu yang mengatasi jemaat, itu nonsens, bukan itu. Tetapi secara bersama kita mempunyai gembala agung. Seorang gembala manusia hanya menyalurkan, tidak lebih. Kita adalah sama. Kita perlu firman Tuhan, saudara. Dan juga di dalam penggembalaan, di dalam ibadah ini, ada guru-guru. Bahkan guru yang paling dianggap guru yang paling kecil, guru sekolah minggu, tapi dia mempunyai jabatan seorang guru. Sekalipun untuk anak-anak yang kecil, tetapi justru di dalam pelayanan kepada anak-anak itu yang sangat menentukan. Saya pun dulu berangkat dari sekolah minggu, saudara. Saya punya guru sekolah minggu. Saya masih ingat namanya satu persatu. Bagaimana guru itu mengajar dalam sekolah minggu itu. Saya masih ingat ciri-ciri guru yang ngajar itu, ada yang lucu, ada yang agak jahat, ada yang keras, ada yang baik. Tetapi itu semua membangun kehidupan rohani dalam masa kecil. Oleh sebab itu, saudaraku, orang Kristen itu, waduh, kalau dia itu dalam masa kecilnya itu sudah terdidik, saudara ya, sudah tidak bakal hilang itu, tidak bisa itu, saudaraku. Karena dia sudah mendapat meterai dari Tuhan, menjadi milik Tuhan, kesayangan Tuhan. Dia akan terpelihara di dalam keadaan apapun juga.
Oleh sebab itu saya sangat menganjurkan kepada jemaat yang memiliki anak-anak yang masih kecil atau cucu, itu seharusnya dari awal itu dikenalkan kepada Tuhan, supaya mereka tahu dan memahami siapa Tuhan itu, dan bagaimana ibadah itu akan mendatangkan hasil. Oleh karena ibadah itu terjadi bukan begitu saja, tetapi oleh karena satu korban yang luar biasa, yaitu Kristus sendiri. Darah itu seharga dengan ibadah, dan ibadah itu seharga darah Kristus. Jangan dipermainkan. Saya ingin mengajak kita, saudaraku, masuk di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Seringkali, saudaraku, di dalam ibadah manusia itu, atau ini kesalahan, kekeliruan dari gereja yang harus kita akui. Biasanya, saudaraku, di dalam gereja itu selalu dikatakan, ya berserah. Kalau ada sesuatu nanti tanya sama gembalanya, berdoa. Jawabannya klasik kayaknya itu saja, berdoa. Tunggu suara Tuhan. Tidak salah, saudaraku, tapi tidak semua orang bisa kayak gitu. Kepekaan jemaat itu beda-beda. Ada yang perlu diterangkan secara gamblang, bila perlu ada teguran, ada nasihat. Tetapi ada juga kepekaan itu atas dia mendengar firman Tuhan dan dia mengerti akan arti daripada maksud Tuhan. Tapi ada orang itu orang yang kuat rohaninya, mandiri, dan dia cukup datang dan berdoa kepada Tuhan dengan imannya. Lah itu baru bisa. Kalau ketemu orang kayak gitu kemudian hamba Tuhan mengatakan berdoa. Tidak semua orang, saudaraku, mempunyai kemampuan semacam itu. Tetapi yang jelas, saudaraku, apapun keadaan kita, Tuhan menginginkan bahwa kita ini mengerti tanggung jawab, gitu loh. Mengerti tanggung jawab. Coba dilihat itu terlebih dahulu di Roma 8 ayat 28, itu coba dilihat apa yang tertulis di sana. Roma 8 ayat 28. ayat yang ke-28. Iya. Iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Jadi kita tahu, saudaraku, bahwa orang yang terpanggil, yang menerima Kristus itu di dalam hatinya, Tuhan itu tidak nyanyel manggili orang sembarangan, saudaraku. Enggak, Tuhan itu bukan Tuhan yang mubazir. Kalau Tuhan itu sudah memanggil kita dan kita mempunyai iman untuk datang kepada Tuhan, kita datang di dalam gereja ini. Ini roh Tuhan yang mendorong kita semua untuk hadir, saudaraku. Tidak ada yang hadir tanpa dorongan roh Tuhan. Jangan kita ragu itu. Boleh datang terpanggil, dan Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita. Jangan kita hanya mengatakan bahwa ya datang ke gereja hanya begitu saja. Enggak, kita dituju oleh Tuhan, dan Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Dan rencana itu mendatangkan segala kebajikan, kebaikan di dalam jalan hidup kita. Nyanyian terakhir tadi mengatakan, kita berjalan dalam dunia ini banyak yang harus kita alami. Tetapi di sini Tuhan menjanjikan akan menjumpai kebaikan bagi orang yang memperhatikan Tuhan,
Mengasihi itu artinya memperdulikan, memberikan diri, pikiran, hatinya kepada Tuhan. Bukan hanya self-center, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberikan hati itu kepada Tuhan. Dan bagi orang-orang semacam itu, saudara perhatikan ini ya, apakah orang yang pasif bisa mengalami hal itu? Tidak mungkin. Karena Tuhan mengatakan bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau Allah itu turut bekerja, berarti yang bekerja ini juga adalah manusia itu. Dan Allah turut. Seharusnya, saudara, tidak ada anak Tuhan yang menjadi pengangguran rohani. Tidak ada, tidak mungkin. Kalau memang itu terjadi, kita mesti koreksi apa tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Nah, inilah saudaraku yang selalu saya tekankan di dalam jemaat ini, saudara, bahwa kita ini jangan terbuai yang seperti tadi saya katakan, banyak diajarkan dalam sidang Tuhan. Sudahlah, nanti Tuhan yang bekerja, nanti Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatu itu, nanti pokoknya Tuhan. Tidak bisa, saudaraku, itu keliru, itu keliru. Harus ada kerjasama antara manusia dan Allah. Allah menyediakan jalannya, manusia harus menghargai dan melakukan. Kalau tidak begitu, saudaraku, konyol itu kematian Tuhan di atas kayu salib. Padahal dikatakan ibadah itu seharga darah. Bagaimana kalau darah itu sudah ditumpahkan? Jemaat mengatakan tidak perlu ibadah. Betapa jahatnya itu. Dan kalau sudah begitu, saudaraku, Tuhan itu akan mengambil tindakan. Tuhan akan melepaskan segala pencobaan itu untuk menghajar orang-orang yang tidak menghargai itu. Ingat, saudaraku, Tuhan itu pembalas. Tuhan itu pembalas. Sungguh itu saya katakan. Dia tidak untuk dipermainkan. Makanya sekarang kita coba melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Kita mulai baca di situ. Ibrani pasal 6 ayat yang pertama. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Iya, ini seringkali disalahartikan, saudara. Bahwa pengajaran pemulaan itu di dalam bentuk penginjilan itu memang seringkali kita harus mengakui, saudaraku, itu dipandang sesuatu yang itu sudah lewat. Kita sudah masuk di dalam pengajaran. Tidak salah, saudaraku, tidak salah. Memang seharusnya begitu. Untuk apa lagi kita ini dikenalkan kepada Yesus yang dia diperkenalkan, dia adalah penyembuh, dia adalah tabib di atas segala tabib. Engkau kekurangan Tuhan berikan, engkau sakit Tuhan sembuhkan. Apa salah? Engkau miskin Tuhan perkaya. Apa salah? Enggak, saudaraku. Itu semua benar. Dan Tuhan akan mempersiapkan pertolongan-pertolongan bagi anak-anaknya yang masih lemah. Di situ Allah itu yang bekerja secara utuh. Tidak mungkin, saudaraku, kita punya anak yang masih kecil kemudian, nak,
Kalau kamu lapar buka kulkas ya, di dalam itu ada nasi, panasi dulu sendiri di dapur. Nggak mungkin saudaraku, itu ibu macam apa kalau kayak gitu. Tetapi kalau anak itu masih kecil, ibu itu yang ngurusi, yang ngopeni. Nggak bisa anak itu disuruh lepas begitu saja. Tetapi saudaraku, perkembangan itu harus jadi. Lah kalau anak itu sudah 15 tahun masih kayak gitu, itu yang merepotkan, itu yang menyusahkan. Tetapi saudaraku, sekali lagi saya katakan, di dalam gereja Tuhan itu seharusnya bisa mengakomodasi semua keadaan jemaat yang seperti itu. Tidak semua kadar rohani kita ini sama. Tetapi di dalam penggembalaan itu disebarkan. Biar mereka yang merasa menerima pengajaran, dia juga bisa menyaring intisari firman Tuhan. Tetapi bagi mereka yang masih lemah, mereka boleh mengambil apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Ini yang dimaksudkan di dalam suatu ibadah. Jadi bukan hanya sekedar datang kemudian ngantuk, bukan. Oleh karena iman itu dibangun atas dasar kita mendengar firman Kristus. Firman Kristus itu sangat spesifik, ialah Injil. Bukan firman Allah yang secara umum, tapi firman Kristus spesifik, Injil. Nah, itu yang akan membangun iman kita. Dan iman yang diperoleh dari Injil itu, saudaraku, dia itu yang mempunyai harapan untuk berkembang menjadi dewasa. Jadi, saudaraku, kalau kita di dalam gereja apa salah kita mendengar cerita-cerita perjanjian lama? Oh ya, enggak salah, saudaraku. Karena setiap cerita di dalam perjanjian lama itu akan berkaitan dengan kehidupan Kristus. Orang mengatakan itu kristosentris. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab itu bercerita tentang Kristus. Injil itu apa? Injil itu adalah berita baik. Apa cuma perjanjian baru berita baik? Enggak, seluruh Alkitab itu merupakan berita baik yang saling terkait dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, kalau kita sudah mulai memisah-misahkan, saudaraku, wah ini ayat emas, oh ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, oh ayat ini menceritakan suatu cerita yang saya alami, tidak salah. Tapi kalau kita sudah mulai membeda-bedakan ada ayat emas, nanti ada ayat besi, saudaraku. Besi itu karatan. Nanti firman Tuhan itu dilihat ini nilainya besi. Ada yang firman bukan emas, firman kayu, gampang lapuk. Keliru, saudaraku. Jadi seluruh Alkitab itu adalah ayat-ayat emas yang turun dari surga, yang diberikan kepada kita melalui Kristus sebagai sentral dari segala pengertian yang ada di dalam Alkitab. Ini yang harus dikembangkan. Jangan kita bolak-balik utak-utak di situ saja. Itu loh saudaraku, tugas kita itu. Itu bukan lagi tugasnya Allah. Allah itu sudah memberikan iman, kasih karunia, memberikan keselamatan. Dan Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatan itu, jangan dibiarkan. Tuhan ingin kita berada di dalam kebaikan Tuhan itu, supaya kita melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu, kita harus dewasa. Tidak mungkin anak-anak melakukan itu. Kita harus dewasa.
Ya. Kemudian ayat yang keempat kita lihat di sini. Ibrani pasal 6 ayat yang keempat. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Terus? Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Iya, saudara perhatikan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang senantiasa berada di dalam ibadah yang serius, mereka ini mengalami penerangan atau pencerahan dari Roh Kudus di dalam hatinya. Betul-betul menjadi hati yang dicerahkan, mengecap karunia surgawi. Kalau orang ini ibadah betul-betul, saudaraku, bukan hanya mengecap. Mengecap itu kan cuma ngincipi, tetapi menyukai makan, saudaraku. Bukan hanya encep-encep di dalam gereja, tetapi makan, kenyang, tumbuh, kuat, terasa. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan manusia itu secara permanen. Bukan seperti zaman Perjanjian Lama, saudaraku. Roh Kudus itu hinggap. Setelah selesai, dia pergi. Hinggap, dia pergi. Zaman Saul, pada waktu bangsa Israel itu mengalami penganiayaan, mereka semua menjerit, menangis kepada Tuhan. Saul pada waktu itu dia diangkat untuk akan menjadi raja bagi Israel. Dan Tuhan memilih menetapkan Saul. Tuhan bertanggung jawab atas pilihannya. Pada waktu Israel di dalam tangisan, dalam tekanan, dalam ancaman kematian, firman Tuhan mengatakan, Roh Tuhan itu hinggap atas Saul. Maka Saul itu berubah menjadi orang yang bertabiat lain. Kalau tadinya Saul itu seorang pemuda yang celingus, pemalu, minder, waardigheid kompleks kata orang Belanda. Jadi inferior, menjadi orang yang rendah diri. Tetapi pada waktu Roh Kudus itu menghinggapi Saul, maka Saul menjadi orang yang lain dan dia menunjukkan suatu kepemimpinan yang hebat. Dan dia mampu mempengaruhi seluruh bangsa Israel dengan wibawa Tuhan. Dia mengatakan, kita lawan itu musuh. Maka semua itu, orang Israel itu bersatu dan dia berhasil mengalahkan lawannya. Setelah itu, kembali lagi jadi orang yang blow on. Simpson, pada waktu dia berjalan di padang belantara, dia bertemu dengan seekor singa yang besar. Saudara bayangkan, saudaraku, manusia itu sekuat apa? Kalau dia berjalan di tengah belantara kemudian ada singa yang besar muncul. Jangankan singa, kalau kita jalan ketemu anjing aja sudah risih semua. Simpson pun saya yakin sedemikian, dia manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu Roh Kudus hinggap atas Simpson, maka Simpson itu menjadi seorang laki-laki yang sangat pemberani dan perkasa. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia
terkam itu singa dan dia robek itu mulut singa itu dengan begitu saja. Ini kuasa-kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada jemaat, kepada kita, kepada orang-orang percaya. Untuk kita masuk di dalam kedewasaan, untuk kita berbuat sesuatu. Daud pun demikian. Apabila domba-dombanya itu digondol oleh beruang, digondol oleh serigala dan lain sebagainya, binatang buas, maka Daud itu dengan tongkatnya dia hajar itu beruang dan dia rampas kembali domba. Mengapa bisa melakukan itu? Oleh karena Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara, kita lihat ini. Orang yang mengecap firman yang baik dari Allah dan sempat menerima karunia-karunia dari dunia yang akan datang. Orang ini betul-betul adalah orang yang berhasil di dalam ibadahnya. Dan orang ini betul-betul dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Tapi anehnya, saudaraku, kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Iya. Hingga mereka bertobat. Iya. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Iya. Saudara, saya baca ayat ini puluhan kali loh saudaraku. Saya mau mengerti betul apa yang dimaui oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kita ini jangan ibadah itu kita hanya ngincipi, kita hanya ya menerima sebagian, merasa-rasa kita ini sudah selamat. Tidak boleh begitu. Harus kelihatan keubahannya itu harus ada. Ada kedewasaan yang harus kita ekspresikan. Bukan hanya datang ke gereja kalau ada waktu. Datang ke gereja ya kangen sama si A, si B, si C. Oh nanti tidak enak kalau tidak datang. Itu kekanak-kanakan itu. Oh masih repot saya, tidak bisa. Tidak ada perjuangan. Padahal waktu itu ada di tangan kita. Kita mau ya, mau enggak, itu ada di tangan kita. Dulu saudaraku saya mengalami itu. Pada waktu saya kerja ikut dengan suatu perusahaan. Maka jam kerja itu harus saya penuhi. Tidak boleh itu dilanggar. Bahkan bila perlu perusahaan itu punya hak untuk memperkerjakan lebih dari jam yang sudah ditentukan. Tidak boleh dibantah. Kalau saya membantah, saya tidak mau untuk lembur, maka saya bisa dipecat. Dan itu hak dari perusahaan yang harus saya penuhi. Dan seringkali kejadian ini, saudaraku, mengganggu ibadah. Tidak jarang, bahkan sangat sering, kalau waktu saya pulang dari perusahaan itu, dari pekerjaan itu, saya ke gereja dalam pakaian kerja, dan kemudian saya mandi di gereja, ganti pakaian di gereja, supaya saya tidak terlambat. Karena rumah saya jauh, saudaraku, daerah pojok luar kota, daerah Rungkut sana, kerjaan saya di Jalan Demak, gereja saya di Lemah Putro. Bagaimana saya pulang dulu kemudian balik lagi, tidak mungkin. Maka saya langsung ke gereja. Dan dalam keadaan semacam itu, saudaraku, saya sering, entah saya sadar tidak sadar, saudaraku, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ya saya ini dilepaskan dari
keadaan yang kayak gini. Mbok ya kalau bisa saya ini diberi suatu kekuasaan untuk saya punya pekerjaan sendiri, supaya saya tidak diperbudak dengan kekuasaan orang lain. Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Dan mulai saya keluar dari usaha itu, dari perusahaan itu. Dan waktu saya keluar dari perusahaan itu, saya merasa saya ini hebat. Oleh karena di perusahaan itu saya sudah punya kedudukan dan cukup disegani. Tapi begitu saya keluar, saudaraku, nul putul, kata orang Jawa, nul putul, tidak ada nilainya di luar. Oleh karena sudah terbiasa 7 tahun kerja di dalam satu tempat, itu seperti kodok yang digodok di atas panci panas, tidak terasa dia, lama-lama gosong. Untungnya saya belum sempat gosong, saya sudah lompat keluar. Tapi di luar yang tadinya saya pikir mereka akan menghargai saya sebagaimana saya ada di dalam perusahaan, ternyata tidak ada yang kenal saya. Mbambung, saudaraku, 2 tahun saya mbambung, tidak punya kerjaan, workless. Sehingga saya membuat surat-surat lagi lamaran untuk masuk di pekerjaan-pekerjaan di pabrik-pabrik. Tapi mereka tidak ada yang merespon. Tetapi saudaraku, Tuhan itu punya rencana supaya saya bisa mengerti bagaimana sesungguhnya keadaan saya pada waktu itu. Bagaimana kesombongan saya pada waktu itu, saudaraku. Tuhan mau dia menghilangkan kesombongan-kesombongan itu. Terus terang pada waktu saya keluar dari perusahaan yang pertama, saya dilamar oleh 2 perusahaan raksasa di Surabaya. Saya menolak. Saya katakan kepada pimpinan itu, saya katakan tidak. Saya tidak mau kerja ikut orang. Saya mau kerja sendiri. Akhirnya 2 perusahaan ini undur. Setelah 2 perusahaan ini undur, saya jadi mbambung. Mau ngelamar ke perusahaan ini malu, saudara. Sudah saya tolak, direkturnya sendiri datang ke rumah. Tuhan menghajar. Tetapi pada saatnya Tuhan itu memberikan keluasan dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah merencanakan itu. Tiba-tiba saja ada orang-orang yang datang ke rumah saya. Dan dia mengatakan, apakah betul Bapak ini namanya ini pernah kerja di sini? Saya bilang, iya betul. Sekarang apa kegiatan Bapak? Mereka tanya. Ya kegiatan saya sekarang, ya saya melakukan pekerjaan seadanya, apa saja yang ada ya saya kerjakan. Anehnya saudaraku, orang-orang ini memberikan saya suatu kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan yang cukup besar. Dan pada waktu itu saya melihat bahwa teman-teman ini, saudaraku, Tuhan berikan bukan orang-orang sembarangan. Benar ini saya akui. Mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang mendidik saya. Yang pernah saya katakan, salah satu sudah meninggal. Waktu dia meninggal, saya tangisi dia. Mengapa? Oleh karena saya tahu orang ini yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajari saya, untuk mendidik saya. Dan pekerjaan yang diberikan itu, saudaraku, semakin lama semakin diberkati Tuhan dan berkembang luar biasa. Dan kemudian saya bertanya kepada teman-teman ini, bolehkah saya membuat satu perusahaan tersendiri? Karena ini memang kerinduan saya. Mereka menyatakan silahkan. Dan saya mengatakan, tapi saya tidak mau untuk bekerja sendiri. Saya mau mengkaitkan kalian sebagai teman-teman saya untuk ikut bekerja di dalam perusahaan saya. Mereka setuju.
Dan begitu perusahaan itu saya jalankan, Tuhan itu mencurahkan berkat tidak kira-kira, saudara. Bukan kesombongan, tapi ini suatu kesaksian. Dari tahun ke tahun, apapun yang saya rencanakan, apa yang saya kehendaki, Tuhan memberikan itu. Saya tidak berani, saudaraku, mengatakan saya ini kaya, itu jauh, saudaraku, malu saya kalau ngomong kayak gitu. Karena kekayaan itu relatif. Tapi ini buat saya, yang tadinya 0, Tuhan sudah berikan secara melimpah, yang seharusnya tidak bisa kayak gitu, saudaraku. Tetapi, saudaraku, di antara keberhasilan ini, maka di sanalah mulai lagi itu permasalahan ibadah itu. Oleh karena banyak keberhasilan, maka ibadah itu mulai susut. Karena apa? Karena ada keperluan ini, keperluan itu, ini, itu. Ini kan ceritanya ini seperti Israel yang mau keluar dari Mesir ini. Begitu ada rencana mau keluar dari Mesir, Tuhan izinkan, Tuhan berikan Musa, Tuhan berikan jalan, Tuhan berikan kekuatan. Firaun pun juga menancapkan kukunya lebih dalam lagi. Hati-hati, saudara. Ini yang seringkali membuat anak-anak Tuhan menjadi lengah. Dan justru kalau anak-anak Tuhan itu hanya mencicipi, hanya mengalami secara di luar, melihat, mendengar kesaksian dan lain sebagainya, tidak mengalami sendiri, tidak memenuhi sendiri, tinggal tetap kanak-kanak, maka Tuhan mengatakan, murtad lagi. Tetapi saya tetap mengatakan, bagi orang yang milik Tuhan, yang ada Roh Kudus di dalamnya, menetap permanen, ada firman Allah di dalam pikiran dan hatinya, orang ini tidak mungkin akan lepas dari Tuhan. Dia mandiri, dia dewasa di dalam Tuhan. Mengapa? Ayat 6 ini mengatakan, namun yang murtad lagi, tidak mungkin. Tidak mungkin itu bisa murtad kalau orang itu benar-benar ada di dalam Tuhan. Tapi kalau ini sampai murtad, ini adalah kemungkinan yang terjadi oleh karena orang yang tidak bersungguh-sungguh untuk berusaha menjadi dewasa. Hati-hati, saudara. Tuhan punya rencana supaya kita menjadi dewasa rohani kita. Kita mengenal Tuhan bukan hanya mengenal, tetapi juga memahami. Kita tahu firman Tuhan dan Roh Kudus itu bukan hanya sebagai sesuatu yang kita lihat, tetapi harus kita miliki, menjadi milik pribadi kita. Maka kita menjadi milik pribadi Tuhan. Dan Tuhan bekerja sama dengan miliknya untuk mendatangkan segala kebajikan dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan, tidak mungkin. Karena apa? Tidak mungkin orang kayak gini nih, kalau orang yang miliknya Tuhan ini bisa murtad. Tidak mungkin. Apa mungkin ini dibarui sekali lagi, mereka bertobat lagi? Padahal mereka sudah jelas-jelas menghinakan anak Allah, menyalibkan dia di muka umum, mempermalukan. Tidak mungkin itu terjadi, saudaraku. Ini hanya bisa terjadi hanya bagi orang-orang yang tidak pernah mengerti tugasnya sebagai manusia. Dia tidak punya keinginan untuk segera menjadi dewasa. Dia akan kesandung di dalam hidupnya. Dia akan kesandung di dalam perjalanannya.
dia tidak akan bisa sukses. Dia tidak bisa menjadi orang yang diharapkan oleh Tuhan. Mengapa? Ayat yang ke-7 ini, saudaraku, itu yang menjadi jawaban. Itu kualitas, saudaraku. Memang kualitas manusia itu, kualitas hatinya itu tidak pernah diberesi. Tetapi kalau kita ini mulai dari anak-anak sekolah minggu, maka kualitas kita dibentuk. Sehingga tanah hati kita ini, kita persiapkan untuk menerima benih yang jatuh di atasnya. Saudara masih ingat kan cerita tentang 4 model tanah ini? Ada yang di pinggir jalan, itu jelas tanah yang keras diinjak-injak orang. Firman itu jatuh, benih itu jatuh. Benih itu pun diinjak-injak orang. Tidak ada dihargai. Tidak ada penghargaan. Malah burung itu datang mematuk, memakan, membawa benih itu. Dan Lukas mengatakan, mengapa iblis itu mengambil benih yang jatuh di tanah yang keras itu? Supaya orang itu tidak pernah menjadi percaya. Imannya tidak pernah tumbuh. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang tidak punya kemampuan untuk menyimpan air. Sehingga benih itu jatuh, boleh bertumbuh. Tetapi panas itu datang, maka tumbuh itu akan menjadi kering dan layu. Padahal panas matahari, hujan, itu adalah pemberian Allah secara umum, anugerah umum bagi setiap kehidupan yang seharusnya memberkati. Tetapi hati, tanah hati yang berbatu-batu, sekalipun ada pertumbuhan, tetapi pada waktu berkat selanjutnya itu datang, panas terik itu seharusnya membuat benih itu bertumbuh, malah mati, saudara. Hujan itu yang seharusnya memberkati, malah juga membawa longsor dan rumah itu roboh. Ini sebetulnya terserah kita kok, saudaraku. Kita ini mau mempersiapkan hati kita atau enggak. Kalau kita membiarkan hati kita berbatu-batu, membiarkan hati kita ini berduri, beronak, maka tidak ada kesempatan buat firman Allah itu tumbuh. Maka tidak ada kuasa yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau tanah hati itu, tanah yang subur, yang kita persiapkan, maka benih itu jatuh dan bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Masalahnya sekarang, saudaraku, siapa yang mau mengurusi hati ini? Itu tanggung jawab kita. Jangan kita ngomong, wah nanti Tuhan akan memperbaiki hati saya. Oh enggak. Itu tugas kita untuk mempersiapkan hati kita. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, oleh karena dari hatimu itulah terpancar segala kehidupan. Bukan Tuhan mengatakan aku akan menjaga hatimu, enggak. Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Itu siapa, saudara? Kita itu yang jaga. Oh saya enggak kuat, oh enggak. Tuhan beri kekuatan. Lah ini loh saudaraku yang harus kita mengerti. Jadi bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Dia memberikan kemampuan bagi kita untuk menguasai hati kita, sehingga kita mempersiapkan hati. Ayat yang ke-7 kita baca dari Ibrani 6. Ayat yang ke-7,
Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan seharusnya menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna, terus yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Nah, kalau tanah itu ada sebagai hati kita dan dia menerima hujan yang turun ke atasnya, maka seharusnya dia mampu untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakan. Tapi ayat yang ke-8, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. iya. Jadi bukan tanpa sanksi loh. Tuhan itu adalah Tuhan pembalas. Dia mau memberkati kita. Tetapi manakala berkat itu tidak kita indahkan, tidak kita hargai, termasuk di dalam ibadah ini adalah berkat Tuhan, tapi kita meringankan begitu saja. Pelayanan itu adalah rencana Tuhan untuk meningkatkan, supaya kita dipersiapkan pada suatu saat untuk betul-betul ditampilkan di dalam kesempurnaan, di dalam pelayanan kita. Ini rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, saudaraku, saya akan mengajak saudara untuk melihat beberapa ayat ringkasan dari 2 Petrus 1. Ini yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Ayat yang ketiga mulai. 2 Petrus 1. pasal 1 ayat yang ketiga. Iya. Panggilan dan pilihan Allah. Nah, ini merupakan kunci dari panggilan dan pilihan Allah. Apa itu? Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, Dimulai dari anugerah, kekuasaan keilahiannya, itu dianugerahkan kepada kita. Untuk apa? untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Iya. Jadi ada panggilan untuk kita mengenal dan mampu hidup saleh, kudus. Jangan kita mengatakan aku tidak bisa Tuhan. Tuhan tahu memang tidak bisa. Tetapi tadi kan Tuhan mengatakan Dia akan memberikan rohnya, Dia akan memberikan kuasa ilahinya untuk kita dimampukan. Terus Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. ini adalah kegunaannya. Kita akan diubahkan dari manusia nafsani menjadi manusia rohani. Ada kesempurnaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kesempurnaan ini sudah dibuka jalan oleh Kristus, sehingga kita tidak lagi takut untuk menghadap Allah, masuk di dalam ruangan Maha Kudus untuk berjumpa langsung dengan Tuhan, dan kita akan menjadi sempurna bersama dengan Dia. Ya. Dan kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat yang kelima ini, saudaraku, mulai merupakan suatu starting buat kita. Kita tidak boleh loyo. Coba kita lihat ayat yang kelima ini ngomong apa ini. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan,
dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Iya. Dari iman sampai pada kesempurnaan kasih. Apa sih bedanya iman, pengharapan, dan kasih? Kan pernah saya terangkan. Iman, pengharapan itu urusan kita dengan Allah secara pribadi. Tetapi Allah tidak mau berhenti sampai di situ. Harus terekspresi menjadi perbuatan-perbuatan kasih yang sempurna. Kasih itu bukan hanya terpendam di dalam gereja, tetapi kasih itu terpancar keluar, mengasihi, mendatangkan sesuatu yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi dimulai dari iman, ayat yang kelima, menambahkan imanmu itu kepada kebajikan. Kebajikan itu untuk diri kita sendiri pertama ialah kita berdamai dengan Tuhan. Dan kalau kita ini sudah berdamai dengan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita, maka kita mempunyai pengetahuan tentang Allah. Kemudian dari pengetahuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu, maka ada buah roh itu. Salah satu aspek dari buah roh itu adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu ditandai dengan mulut kita. Kalau hati ini penuh dengan yang busuk, maka mulut itu akan mengeluarkan sesuatu yang busuk. Tapi kalau dalam hati kita, pikiran kita ada Roh Kudus, maka ada filter yang menolak itu dan juga yang menjaga cara kita berbicara. Ya. Penguasaan diri dan ketekunan. Ketekunan itu orang mulai memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan Alkitab, sehingga menimbulkan satu dampak, yaitu kekudusan. Hidupnya akan dikuduskan, dan dari kekudusan itu akan ditingkatkan untuk memiliki tindakan-tindakan kasih yang sempurna. Dan kasih itu bukan hanya saudara-saudara seiman, tetapi juga untuk semua orang. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Sebab apabila semuanya itu, progres itu ada padamu secara berlimpah-limpah. Jadi enggak dikit-dikit enggak. Berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi apa? Menjadi giat dan berhasil di dalam apa? Mengenali kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi harus ada progres, saudaraku, yang melimpah-limpah dan nyata. Dan kita akan menjadi giat, bukan hanya giat tanpa hasil, tetapi giat dan berhasil di dalam mengenali akan Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Tetapi ayat yang ke-9, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, tidak pernah berangkat dewasa rohaninya, ia menjadi apa? Ia menjadi buta, menjadi picik. Mengapa? Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu itu telah diperdamaikan dengan Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusaha sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Supaya apa? Supaya panggilan dan pilihanmu semakin diteguhkan. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu
tidak akan pernah tersandung. Berapa banyak anak Tuhan yang tadinya kelihatan begitu moncer, kesandung, jatuh, nyungsep, tidak pernah bangun lagi. Oleh karena apa? Dari pertamanya dia, dari ibadahnya. Ibadah itu apa ya? Semacam sensor gitu loh, saudaraku. Seorang hamba Tuhan itu berbicara, ada sensor, saudaraku. Tetapi bagi orang-orang yang betul-betul menghargai ibadah itu dan nyata ada keubahan-keubahan, ada kerinduan untuk melayani, ada sesuatu yang ingin dia persembahkan kepada Tuhan. Itu suatu permulaan yang baik. Tetapi bukan begitu saja, juga ada risiko-risiko yang harus dihadapi. Dan Tuhan mengatakan engkau harus menang dalam hal ini. Justru di dalam hal semacam itu, Tuhan itu mau membuka jalan untuk lebih besar. Saudara tahu, ini mumpung saya masih ingat, kalau semua kerjaan itu saya urusi, saudaraku, saya tidak jadi orang, saudara. Tetapi karena justru saya tahu banyak kegiatan yang Tuhan beri yang melampaui kemampuan saya, maka Tuhan mengatakan, ngapain kamu kerjai sendiri? Kenapa kamu tidak bagikan berkat kepada orang lain untuk mereka ikut bekerja? Tuhan itu mau memberikan kita yang lebih besar, saudaraku. Jangan kita ini mau semua dikerjai sendiri. Capek, saudara, tidak mampu, pekerjaannya morat-marit. Tetapi sebagai seorang yang punya wise, punya kebijaksanaan, seperti mertuanya Musa. Musa itu dulu semuanya dilakoni sendiri, saudaraku. Jadi hakim itu mulai pagi sampai malam. Mertuanya datang, loh Musa, kamu ini kerja apa? Loh iya, saya menghakimi orang. Oh, goblok kamu. Seharusnya kamu itu mendidik orang untuk bisa mewakili kamu. Dan kamu bisa mengerjakan sesuatu yang lebih berguna. Jangan kamu mandek di sini. Ngapain kamu di situ? Itu biar orang lain yang akan melakukan. Oleh karena itu berkat bagi orang yang melakukan itu. Tuhan itu maunya gitu, saudaraku. Itu ilmu manajemen. Dunia tahu itu. Kenapa kita masih tidak tahu? Lah kalau semua mau kita jalani sendiri, saudaraku, ya tidak mampu. Kita tidak bisa untuk melakukan itu. Jadi inilah, saudaraku, pesan Tuhan hari ini, ya, jadilah kita dewasa. Jadilah kita lebih mengenal Tuhan. Dan orang dewasa itu selalu dia mempunyai ingatan yang kuat akan asal-usul dari kehidupannya. Dan dia menghargai Tuhan itu lebih dari segalanya. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian, saudaraku. Kita nyanyi nomor 107 ya. Bukan karena kebaikan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, Bukan karena bukan karena
Itu karenanya bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita jika engkau dipakainya, bukan karena kebaikan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita jika engkau dipakainya. Kita bangkit berdiri. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita jika engkau dipakainya. Apa yang kita ucapkan ini adalah suatu pengakuan, saudara, suatu declare kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, kemampuan dan lain sebagainya, bukan dari kita. Khususnya di dalam pelayanan, di dalam ibadah, saudara. Kalau di dalam keduniaan silakan, tetapi di dalam Tuhan, maka segala kemampuan kita beribadah, kemampuan kita melayani, kemampuan kita menekuni, itu semua atas pertolongan Allah. Jangan lupakan kewajiban kita. Kita harus mampu bekerja sama dengan Allah. Oleh karena akan mendatangkan segala kebajikan bagi orang yang memperhatikan Dia. Dalam segala aspek hidup, ekonomimu, hidup nikahmu, hidup di dalam menuntut ilmu, dalam perkuliahanmu, di dalam apa saja yang engkau rintis di dalam usahamu. Sesungguhnya Allah ada di situ, ikut bekerja sama dengan engkau, mendatangkan segala keberhasilan, kesuksesan, dan Tuhan akan memenuhi semuanya.
Mari saudaraku, kita gunakan perjamuan kudus yang ada pada tangan kita. Kita nyanyikan refrain. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita, dan kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama. Kita persiapkan cawan. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hidup yang Engkau berikan untuk kami boleh manfaatkan di dalam beribadah. Untuk kami persembahkan hidup ini bagi Tuhan. Engkau yang memiliki kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau yang secara permanen ada di dalam hidup ini Tuhan. Sehingga tidak mungkin kami gagal. Oleh karena Engkau Gembala Agung kami yang memelihara kami. Engkau melengkapi kami Tuhan di dalam setiap ibadah. Ada perpanjangan tangan Tuhan yang sempurna, yang dapat mengajar kami, dapat memberitahukan jalan yang harus kami tempuh, dan lebih mengingatkan dan memanggil kami dari jalan yang sesat. Dan Engkau menggembalakan kami serta memberikan pengetahuan akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kelengkapan yang Tuhan sediakan di dalam pengembalaan. Dan kami merasa berbahagia Tuhan, dan menghadapi hidup ini dengan rasa yang mantap bersama dengan Engkau. Tidak ada rasa ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada perasaan bimbang. Tetapi kami tahu bahwa Engkau telah membuka jalan dan ibadah ini pasti berhasil. Ibadah seharga darah penebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Amin.
silakan duduk, ada pengumuman. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kita juga telah menerima berkat daripada firman Tuhan, yang dimana sudah menguatkan kita, dan juga dapat mendewasakan kita semua, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, yang selalu setia beribadah dan melayani bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan saya akan bacakan warta gereja dalam 1 minggu ke depan. Nanti sore ada ibadah sekolah minggu yang diadakan jam 4 sore. Untuk hari Senin ada ibadah doa pagi yang diadakan jam 5:30 pagi. Hari Rabu ada ibadah pendalaman Alkitab yang diadakan jam 5 sore. Untuk hari Jumat ada ibadah kaum wanita. Saya ulangi, hari Jumat ada ibadah kaum wanita yang diadakan jam 5 sore. Hari Sabtu ada ibadah kaum muda yang diadakan jam 5:30 sore. Untuk hari Minggu sama seperti hari ini ada ibadah raya jam 8 pagi dan dilanjutkan ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Dan juga ada permohonan doa, berdoa untuk saudara seiman kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, yaitu Ibu Yuni, Saudara Vindi, adik Asle, cucu dari Bu Yung Yung, dan seorang ibu yang tidak ingin disebut namanya. Nanti setelah ibadah ini ada latihan paduan suara. Sekian warta gereja, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita akan berdoa bagi beberapa saudara kita yang berbahagia menjalani ulang tahun mereka, yaitu seorang ibu yang tidak disebutkan namanya, tapi juga ada Ibu Yuni dan Ibu Vindi, Saudara Vindi ini ya, ya, ini ulang tahun saudara, nanti minta kue sama dia. Dan kemudian adik Asli berulang tahun juga, cucu dari Ibu Yung Yung, minta sama maknya ya, bawa kue dia. Ya, mari kita bangkit berdiri saudaraku, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih buat segala kemurahan dan perhatian-Mu, pemeliharaanmu atas kehidupan kami secara lengkap. Tubuh, jiwa, roh kami terpelihara di dalam tangan Tuhan, Sang Gembala Agung. Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk seorang ibu yang berulang tahun. Tuhan, Engkau memberikan kebahagiaan di dalam pertambahan usianya, berikan kekuatan, kesehatan, dan semangat tetap berada di dalam Engkau, dan semangat ibadah yang menggelora bertumbuh untuk semakin dewasa di dalam rohaninya. Demikian juga dengan Ibu Yuni. Kami berdoa bagi Ibu Yuni ini dengan doa pengharapan yang sama, supaya Engkau juga memakai kehidupan Ibu Yuni ini Tuhan, sebagai apapun yang telah Engkau tetapkan, dan Engkau berkati di dalam segala pelayanannya. Dan juga untuk Saudara Vindi berulang tahun, kami juga doakan Tuhan supaya Engkau lebih menyatakan pemakaian-Mu di dalam hidup pemuda ini, dan dia boleh menjadi bagian dari pelayan-pelayan Tuhan untuk memperkembangkan nama Yesus di bumi ini. Kami juga berdoa untuk seorang anak kecil, yaitu adik Asli, cucu dari Ibu Yung Yung ini Tuhan. Biar kiranya Engkau berikan pertumbuhan yang sempurna tubuh, jiwa, roh anak ini Tuhan, dan di dalam masa hidup mereka, dan Engkau memakai mereka semuanya ini Tuhan untuk menjadi tangan-tangan Tuhan yang berbagi berkat bagi sesama.
Terima kasih Tuhan, segala kepujian dan syukur hanya kami persembahkan kepadamu, dan saatnya kami juga akan menerima berkat dari Engkau. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita surgawi, dan keselamatan yang kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini dan juga berkat-berkat jasmaniah untuk kami atau kita boleh hidup layak di bumi ini dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.